Shalom, salam sehat. Kita tiba pada bacaan sekolah sahabat kita dengan judul Pelayanan Musa. Penjelasannya, pada keseluruhan Alkitab, keberadaan Musa sangat dirasakan. Dan walaupun dia tidak disebutkan sampai pada Keluaran 2 ayat 2, dia telah menuliskan kitab Kejadian, yaitu kisah yang memiliki otoritas Allah dan mendasar tentang siapa kita, bagaimana kita bisa ada, dan mengapa hal-hal menjadi seburuk sebagaimana yang ada, dan bahkan mengapa kita bisa tetap bertahan. Penciptaan, kejatuhan, janji penebusan, air bah, Abraham, berita Injil, semuanya berakar dari kitab Kejadian, dan penulisnya adalah Nabi Musa. Adalah sukar untuk mengukur dengan pasti pengaruh orang yang satu ini, yang hampir tanpa cacat, sanggup untuk mendesak Allah karena dia mengasihi Tuhan dan mau untuk melayani dia. Bacalah Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 yang mencatat tentang percakapan antara Tuhan dan Musa sesudah dosa yang mengerikan, yaitu dosa anak lembu emas. Pemikiran apa yang disampaikan kepada kita tentang karakter Musa dan mengapa, terlepas dari kecacatan yang dia miliki, Tuhan sanggup menggunakan dia dalam sebuah cara yang luar biasa? Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa ketika bangsa Israel berdosa dengan mendirikan anak lembu emas dari perhiasan mereka, Musa tetap ingin agar bangsa Israel bertobat dan datang memohon kepada Tuhan untuk berkenan mengampuni dosa mereka. Walaupun Musa tidak melakukan dosa tersebut, dia mencoba untuk mengantarai orang-orang yang berdosa ini, bahkan bersedia untuk kehilangan nyawanya untuk kepentingan mereka. Sungguh sangat mencengangkan. Dalam Keluaran 32 ayat 32, ketika Musa meminta Allah untuk mengampuni dosa mereka, kata kerjanya sebenarnya adalah menanggung. Itu berarti Musa mengerti gawatnya dosa itu dan apa yang dibutuhkan untuk mendamaikan dosa itu, meminta sungguh kepada Allah supaya menanggung dosa mereka. Dan hal itu dilakukan karena hanya inilah satu-satunya cara bahwa dosa mereka atau dosa apa saja bisa diampuni pada akhirnya. Jadi, pada bagian awal Alkitab, yang kita temukan adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa tentang korban pengganti, di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang terberat dan hukuman dari dosa kita. Ini adalah cara penyelamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula bagi manusia, sementara di saat yang sama Dia tetap benar pada prinsip-prinsip pemerintahan dan hukumnya. Sungguh berabad-abad kemudian Petrus menuliskan tentang Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Sementara itu, apa yang kita lihat dari cerita tentang Musa ini dan juga reaksinya terhadap dosa adalah juga Musa yang dalam peran sebagai pengantara untuk kepentingan dari orang yang sudah jatuh, umat yang berdosa, yang merupakan seorang pendahulu dari apa yang Yesus juga akan lakukan untuk kita. Dapat kita baca dalam Ibrani 7 ayat 25. Bersedia kehilangan nyawanya bagi umatnya. Pikirkan lagi tentang implikasi dari kata-kata ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kata-kata ini bagi kita sendiri tentang arti yang benar dalam hal mengasihi orang lain. Mengasihi adalah juga berkorban untuk orang lain, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Tuhan dan dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada manusia, yang pada akhirnya anak Allah berkorban nyawa untuk kita manusia berdosa. Demikianlah bacaan kita saat ini. Mari kita menutup di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
Terima kasih banyak untuk pelayanan Tuhan bagi kami. Terlebih ketika Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga anak Allah menanggung dosa dengan berkorban nyawa bagi kami di kayu salib. Saat ini kami belajar apa yang Musa juga lakukan adalah contoh yang Tuhan tetapkan bagi kami manusia. Ketika kami mengasihi satu sama lain, itu artinya kami pun perlu untuk berkorban bagi mereka. Ajarilah kami terus Tuhan untuk boleh semakin mengerti hatinya Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini. Dan ajarilah juga kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga doa-doa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan boleh berkenan untuk Engkau jawab yang terbaik bagi kami. Masih banyak permohonan kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan paling mengetahui lebih dari apa yang kami inginkan. Kiranya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin.